Saya serahkan nanti kepada bidangnya masing-masing, pertama dengan bantu saya itu Ustaz Abdul Malik dan sekretaris Ustaz Khairul mungkin bisa teruskan masalah kegiatan atau rapat berikutnya, yaitu prah sebelum hari hanya nanti hari yang pertama di Surabaya. Tidak tahu gimana nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan itu kita mendapatkan satu rahmat dari Allah, tidak tahu rezekinya dari mana, Insya Allah. bisa berjalan dengan lancar. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada betul kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat support dari Yai Tony. Mudah-mudahan kami di jajaran PJJG Kota Surabaya betul-betul lebih semangat. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan kita bacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan beliaunya Yai Tony ditambahi kekuatan, kesabaran, dohir, Amin. umur barokah, rezeki barokah. Matur nuwun sangat Amin. Yai. Amin. Kami semua ini banyak merapati panjenengan Amin. dengan ikhlas ngarambut kula kali dari matur nuwun sangat. Amin ya Allah, istajib ya Rabb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Untuk acara inti dalam hal ini membahas tentang teknis persiapan program kerja yang akan dibawa di rapat kerjanya ini. Kami mohon dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Habib Malik. Kepada beliaunya dengan segala hormat kami aturkan. Matur suwun Gus Khairul nyentuko di wingking jenengan ada map. Cek alusin. Sampai itu diajari alus dengan asam. Kuduna sing Langit nek. lah ya kuduna sing Kaget kula niki. kuduna sing dadi sarip, kuduna sing dadi pahit. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-Ustadz Fotoni Amrullah selaku Ketua PJJKNU Kota Surabaya, Ustadz Khairul Nuruddin selaku Sekretaris, Ustadz Habib selaku Wakil Sekretaris, Aba Mas Uti selaku Bendahara. Ada juga Aba Wasit ya, Bah? Dari perwakilan teman-teman Hafidh-Hafidhoh. Dan juga ada Ustadz Ahmad Yani, ini Ustadz Ahmad Yani. Ini adalah wakil dari ketua, nanti bidang khusus. Semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah, dan juga teman-teman yang ada di rumah yang belum sempat hadir, yang pada malam ini saya tidak undang semuanya. Tetapi nanti pada tanggal 13 hari Sabtu, tanggal 3 ya. Mohon maaf, tanggal 3 pada bulan Juni 2023. Jenengan semua akan saya undang untuk hadir di Yayasan Al-Amin Rungkut Manangga. Para sahabat PJJKH NU Kota Surabaya yang berbahagia, sengaja malam ini saya datangkan tokoh-tokoh besar dari masing-masing bidang, dari para qori, para qori'ah, para hafidhoh, semuanya. Ada beberapa hal yang sudah tertulis, yang sudah di-rank oleh Gus Hafid ya. Antara lain hal-hal tentang terkait dengan bidang
dari tilawah dan qiraah itu programnya sementara ini masih tertulis Lailatul Qiraah, pembinaan tilawah, pendataan qiraah, dan MTQ. Tujuannya adalah meningkatkan kekompakan dan keakraban antar qori dan qori'ah, hafid dan hafidho sebagai langkah syiar di kalangan masyarakat yang ada di wilayah Surabaya. Mencari bibit-bibit untuk menuju ke ranking guru, juga mendata qori dan qori'ah termasuk hafid hafidho yang ada di binaan JKHNU Kota Surabaya. Juga pun mencari bibit di tingkat kecamatan, itu program-programnya. Sementara pelaksanaannya nanti setiap bulan sekali bisa diagendakan di perkecamatan, atau juga bisa 1 bulan sekali, dimulai dari bulan April, bulan Juli ya. Terus mitra kerjanya adalah pengurus anak cabang di wilayah kecamatan, PAC di JKHNU, terus juga ada di PAC JKHNU Jatim, Ma'arif, Les Bumi ya, dan Ponpes. Sasarannya adalah qori dan qori'ah, hafid hafidho. Terus estimasi dana belum kita bisa pecahkan. Terus penanggung jawabnya pun masih kita kosongkan, nanti kita akan bicara bersama-sama. Terus juga ada khotmil Quran. Semuanya itu masih belum saya bacakan semuanya, adalah melestarikan, membudidayakan, mempertahankan, menjaga keutuhan dan kemurnian bacaan Al-Quran dengan sanad mutawatir dan terorganisir. Pastinya itu nanti akan disesuaikan dengan bidang masing-masing. Dan ya ada yang MTQ kemana arahnya, qori kemana arahnya, hafid kemana arahnya, hafidho kemana arahnya. Termasuk kalau saya punya usulan nanti di JKHNU Kota Surabaya juga ada pembinaan imam, khotib, terus para pembaca yang akan diturunkan, baik itu ketika nanti kita siaran di RRI Surabaya ataupun kita turun di masyarakat sebagai undangan seperti khotmil Quran. Kita akan menyuguhkan bacaan-bacaan yang berkualitas, yang benar-benar bersanad lalu terorganisir. Bersanad dan terorganisir itu sanadnya betul sesuai dengan riwayat yang dia kenakan. Tetapi kita umumnya di Indonesia masih menggunakan bacaan Imam Asim riwayat Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah. Seperti tadi kita contoh ya, kita mengawali Fatihah tadi, Al-Fatihah. Itu kalau kita mau baca secara prosedur, ada waqaf dan ada sakta, ada perbedaan. Kalau mau wasol aja sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kalau mau waqaf sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada bedanya dengan sakta. Jadi kalau kita kan sementara ini belum pakemnya belum bener banget. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi nggak wakaf, ya nggak sakta, ya nggak wasol ngono. Jadi umpama juga kepengen jaluk pahala ngon, kepengen jaluk pahala karepe. Cuma jane iku terlaknat juga kalau itu mau gitu syariat gitu loh. Nah, kita akan memulai dari sana hal yang terkecil. Termasuk juga ketika khataman Al-Quran karena undangan atau karena rutinan, bener-bener kita harus berani menjaga, jangan asal. Kita wedi teman be Allah. Wedi teman. Maca Quran itu asal itu berarti termasuk terlaknat. Hafal atau tidak itu semua kerangkanya harus satu hukum, tidak boleh. Bener kalau ikut syariat. Tapi kalau kita mau bikin alasan, salat ITI, gak mari-mari. Kita JKH akan membuat kejutan seperti itu melalui Lailatul Qiraah, pembinaan tilawah, pendataan qiraah yang di dalamnya bermacam-macam muatannya nanti, termasuk khotmil Quran di dalamnya juga. Terus ada pembinaan dan pendataan MHQ juga. Nah, ngoten abang bener. Bener banget. Kemarin ya saya kan butuh guru untuk saya tempatkan di Banyumas ya, Jawa Tengah. Yang daftar, yang melamar tuh banyak, baik dari Pandeglang, Depok, Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak sekali. Begitu saya suruh baca aja, sudah mulai takut. Begitu baca ta'awud saya tanya dulu, ini ta'awud baca panjang berapa? Maka tadi ketika di tartila saya baca itu, ini belum kurang jelas ini hukumnya, statusnya. Itu nggak tahu, Ustaz, kita lulusan dari Arwani Kudu. Bukan, saya tanya dari lulusannya. Saman waktu itu tahu nggak baca berapa panjangnya? Nggak tahu kalau teori, Ustaz, nggak tahu. Saya panjang begini aja. Nah, kita akan ke sana nanti arahnya. Bener-bener jogo, bener-bener melestarikan, bener-bener
benar-benar kita yang menjadi menjadi proyek utama. Kita akan menjadi uswatun hasanahnya. Dimulai dari kita, mulai baca tadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kita pakai yang 2 harakat. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak ketemu iku waqaf apa wasol apa sakta. Karena sakta dan waqaf ada perbedaan. Kalau sakta yang berhenti hanya pada suaranya aja, nafas mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngoten sekalian. Nah, kalau masalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ngoten sekalian. Jadi biar terbiasa, biar bagus eman. Karena kita sudah berkecimpung langsung di Al-Qur'an hanya dengan itemnya beda-beda, nggih. Itu yang kita akan gelar nantinya. Ini hanya bacaan sementara. Kaligrafi ini pendataan dan pembinaan khototnya, ya, ada musabaqahnya. Tujuannya menggali dan mengembangkan bakat. Artinya menggali dan mengembangkan bakat tujuannya supaya ekonomi para khotot, para pembaca itu berubah, ngoten. Kalau sementara ini kita tidak orientasikan seperti oleh undang, oleh duit, bukan. Sebenarnya orientasinya itu ekonominya biar sejahtera, ngoten. Nah, kalau bacanya bagus, penulisannya bagus, yakin diuber sendiri, gak perlu kita nyari-nyari. Pokok satu ya, hukumnya bagus, bersanad, vokalnya memang diorganisir, disekolahkan. Wah, itu mesti royoan. Saya mboten guyon. Sudah saya rasakan sendiri. Ngapunten. Hanya berdasarkan bacaan yang bersanad, suara yang saya kelola. Ngapunten. Saya menjadi imam gubernur sudah hampir 10 tahun. Sampai hari ini belum terlepas. Jadi ngapunten, itu berangkat dari itu aja, bukan dari yang lain. Nek jare Yerori, ilmune titik nah tapi akhlake apik, ngoten. Yerori dawuh kula wonten wekdal kula ngaos niku. Ilmune titik gak popo, sing penting akhlakmu mahmuda. Ojo matmuma, akhlake karimah, ngoten. Nah, itulah yang saya terapkan. Bener, Pak. Itu termasuk anggap akhlak yang bagus, menjaga, melestarikan, membudayakan, mempertahankan bacaan itu adalah akhlak. Jadi ini ono kalau kali panjang kok moco ya. Wah, itu sudah tidak berakhlak. Itu ke Allah sudah berani. Saya kategorikan begitu. Tetapi untuk saya, untuk jenengan saya hanya ajak mawon monggo padha njogo mawon nggih. Termasuk begitu. Termasuk tadarus. Kalau masuk imam tarawih juga. Saya kepingin bener imam-imam yang tarawih untuk masjid-masjid yang ada di kota Surabaya itu juga mereka bersumber atau mengambil dari PC JIKN kota Surabaya. Nanti kita akan siapkan imam-imam itu, mulai Bilal. Kalau Bilal sudah saya contohkan bagaimana Bilal dengan nahawan, dengan sika, dengan hijab sudah saya mulai dulu. Saya masukkan ke YouTube, upload di YouTube, itu di Facebook juga sudah. Nah, termasuk kalau adzan sih gampang bisa ditirukan. Terus untuk bacaan yang hadr, bacaan yang tadwir, bacaan yang tartil, bacaan yang takkik, itu benar-benar hukumnya harus benar-benar harus menjadi suri tauladan. Nanti diangkat, dinaikkan ke Allah. Walaupun rezekinya titik, tapi derajatnya yang naik. Itu kan organik, ya. Terus berikutnya di sini juga ada tafsir, tahfiz dan tafsir. Saya belum paham mengerti tentang tahfiz napa nih, Gus? Tahfidz. Oh, penulisannya yang salah ini. Ya, itu bidang tahfidz. Oh, nggih matur suwun, nggih pun. Kalau mulai wingi mikir-mikir iki apa iki tahfiz. Takut salah kok nggih tahfidz dan tafsir ya. Melalui khutmil Quran, kepembinaan dan pendataan yang Hakim mengumpulkan para hafidhah atas nama JKAN Surabaya, peningkatan kualitas TPQ. Nah, TPQ juga ya. TPQ sudah benar-benar kita harus benar-benar mengelola, bukan ngapunten. Bukan sekedar di ini aja. Kalau yang tadi metode menggunakan tartila itu saya setuju sekali. Cuma di dalamnya itu harus di atas kualitas metode-metode yang lain. Seperti kejelasan tadi saya baca satu, mat arid isukun itu adalah mat yang bertemu dengan waqaf. Ketemu dengan huruf ketika diwaqafkan. Nah, lalu dibaca berapa? Itu harus jelas. Kalau mau jadi baca 2, siapa yang baca 2? Kalau baca 4 siapa yang baca? Kalau 6 siapa yang baca? Ngoten. Jadi lebih luas lagi. Jadi lebih spesifik, jadi jelas ngoten. Men kalau enggak ngambang ya. Nggih. Seperti kan non sewu memang standarisasinya itu untuk kaum awam, kaum awal.
Jadi memang itu untuk diperuntukkan pemula. Jadi ya mungkin investor-investor. Betul. Ya, Itu memang untuk pemula, tetapi dari awal sudah ditentukan. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Jadi pemula udah tahu. Nanti mungkin ini ya dari paparan jaringan bisa dimasukkan, mungkin ini karya dari PCJ ya, Kota Surabaya. Ngoten. Artinya itu tetap ya Ada metode tapi yang lebih labil kolam akan tetapi nanti ya bertahap kita dengan panduan Ustadz Abil ini lebih jelasnya, detail lagi. Itulah yang saya maksud tadi saya sebut dengan bersanad. Siap. Jadi Al-Quran bersanad. Betul. Oh, dibaca 2 siapa itu yang boleh begitu itu? Kalau 4 siapa yang membaca begitu? Kalau 6 siapa? Lalu prakteknya gimana? Nah, masing-masing kita upaya bisa mempraktekkan antara 2, 4, dan 6 itu. Contoh, kalau sering saya sampaikan di mana saya diminta untuk memberikan materi. Contoh ketika ngimami, kita pakai 2 karena musim tarawih umpama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, segitu aja 2. Dan itu terus berlagu sampai tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 2. Kalau pakai 2 terus sampai tuntas. Nah, pakai 4 begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu selamanya sampai selesai. Mboten, ini saya kasih contohkan. Iya. Jadi kalau umpama kan ada masjid itu yang nggak seneng cepat, tapi jumlah banyak seperti Ampel. Itu jumlah 20 lebih tapi tenang. Ada titik, yuk cepat bisa. Nah, kita bisa menggunakan metode yang 4 atau punya 2 ngoten. Nah, nanti di sana arahnya untuk pembinaan nih, pembinaan apa itu? Pembinaan meningkatkan kualitas TPQ melalui tarkilang ya. Jadi arahnya ke sana nanti. Nah, soal mentara tidak bisa ngerubah betul nopo-nopo, cuma saya nanti kita akan perjelas begitu. Kita izin dulu nggih. Sama itu BPJG ya. Nggih, monggo. Nah, karena di situ sudah tertulis nggih. Terus saya tambahkan lagi ada di sini kaligrafi sudah tadi saya sampaikan. Terus ada litbang, taklif, wanas. Niki napa niki? Taklif wanas itu gini. Ya penampilan. Ada kori ataupun koriannya. Ada yang terjemah. Kayak mau begitu itu, tausiah. Terus ada yang kayak membacakan sihir itu. Oh, itu. Jadi satu rangkaian. Oke, bagus. Ini kok sudah tambah bagus ya. Ini sih MSG ya. Namanya MSG Ustaz ya. Kata Satyani MSG. Nah, itu bagus kan? Jadi seperti halnya ketika saya tampilkan ketika Lailatul Qiraah di RRI kan. Setelah Qori membaca, lalu saya berikan keterangan. Nah, itu bagus kan? Seperti ini bagus tadi ya. Itu bagus itu dikembangkan. Nah, tinggal sebenarnya untuk acara halal bihalal di Mapolres itu kalau waktunya memungkinkan kami akan menampilkan itu. Nah, bisa nanti kita arah ke sana. Ya. Nanti para bidang nanti akan saya berikan kesempatan untuk membuat formasi dan nanti ada yang mengkoordinir. Yang mengkoordinir itu nanti akan ada mungkin sesuai saya dengan apa itu koordinator bidang. Nah, nggih. Itu sementara yang ada. Adapun tambahan atau mungkin ada yang perlu dikurangi apa monggo dari apa yang mewakili teman-teman dari Hafid atau Hafidho? Pak Hafid. penambahan. Kalau masalah Hafid Mas, ini kan Mas Habib ya, yes. sementara ini di Surabaya ada wadahnya FSHS. Punya wadah sendiri, nggih. Memang untuk FSHS. Forum Silaturahim Hufat Surabaya. Saya tambahin satu lagi. Ada juga Jam'iyah Tahfidz yang menamakan YHS. Apa nih? Yayasan Hufat Surabaya. Jadi untuk bidang tahfidz para hufat di Surabaya itu ada 2 wadah. Yang pertama FSHS, yang kedua YHS. Itu dua-duanya periode kami sama-sama sudah kami rangkul. Tapi entah apa yang menyebabkan kok belum bisa
jadi satu. dirangkul. Tapi kita di jajaran JKNU Kota Surabaya tetap mengayomi dua-duanya. Berarti mereka memang punya grup dengan Iya. 2 wadah itu, tapi JKH tetap merangkulnya menjadi Iya, karena wadah. kami PC JKNU Kota Surabaya ini ibarat kata sebagai orang tuanya. Begitu pula masalah metode. Oke. PC JKNU Kota Surabaya mengayomi semua metode. Akan tetapi kalau kita ini kaum Nahdliyin, harapan kami dengan amat sangat memakai metode satu-satunya yang diproduk oleh Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Terus tapi namanya tetap Nama mengikut ke JKH atau nama mereka masih tetap digunakan? kami untuk internal mereka tetap menghormati, tidak merubah. Oke. Ibarat kata kami anggap itu adalah anak-anak kita. Anak-anak. Ya wal hufat Tetap. itu. Tetap harapan kami eksis di wadahnya masing-masing. Akan tetapi pada saatnya dibutuhkan oleh PC JKNU Kota Surabaya, kami harap untuk siap. Ngoten. Oke, iya itu sebenarnya dari FS sendiri. Oke. Karena saya sebagian pengurus yang periode keempat itu ingin ada yayasan. Yayasan dan sudah begitu sudah diberi tanah untuk program jangka panjang FHS. Karena ya itu juga dari FHS semua itu. Sebenarnya Iya, orangnya dari sama. sebenarnya dari situ. Iya. Jadi FHS ada rencana ada masjid dan juga ada pondok untuk pendidikan dan sekolah itu. Dan yang menangani yang untuk menjadi guru itu ya dari FHS yang bidangnya itu. Itu rencana dari YHS. Gitu. Ada yayasan gitu. Oh, jadi satu sebenarnya. Iya. Oh. Itu hanya metode untuk membesarkan itu pakai IAS. Oh, YAS itu metodenya atau YAS itu kekuatan yayasannya? Ya, ada yayasannya. Yayasannya. Penopang, ya. Oh, ya lu ya, Tapi ya. yayasan itu punya anak namanya tadi itu. Yang satunya Sebenarnya yang berdiri dulu itu FHS dulu itu yang lebih Iya. berdiri Ya. dulu. Karena ini kan ya ada pilihan tapi ada yang pencetus FHS yang lama itu merasa keberatan oleh FHS itu dihilangkan. Oh, mantap. Iya, karena ini sudah istilah apa? Nggih. Kadung Iya, lebih iya. dulu berdirinya. Kabarnya Salahuddin itu. Wadah Terus untuk bisa kuat. memperoleh dana itu ya Dukungan satu ya. Iya. Bisa mendapatkan dukungan harus melalui yayasan tadi itu. Ngoten. Nggih. Memang setahu kami YHS itu bersinergi dengan masjid Sudah tadi. Tengok. Oh iya. Itu sudah lama sih, mungkin 3 tahun yang lalu kami sempat diundang ke situ untuk kelanjutannya karena internal YHS sama Masjid Cengho itu waktu itu ya ada juga Ustadz Haryono Ong itu ya. Iya. Nah, karena ranah mereka, kami dari PJJKNU jaga jarak. Oke. Artinya apa? Itu memang awal mereka yang mengondisikan. Tapi mohon maaf untuk kelanjutannya ya, kami di jajaran PJJKNU tidak dihubungi lagi. Oke, baik. Itu nanti kita akan undang pada tanggal 13 ya. Pada tanggal 3 nggih. Kita undang dua-duanya, baik yang atas nama yayasan ataupun yang nama FSHS. Ya, nggih. Saya belum hafal nama, belum familiar. FHS itu kan sudah masuk JKH. JKH. Jadi Salahuddin kan sekarang ketua FHS itu. Enggak, gitu. Nah, iya. Terus kalau tidak salah ketua dari IHS
YHS itu Ilham. Ustadz Ilham. Ilham. Oh. Nanti insya Allah Kenjeran. kami akan hubungi Kenjeran. Kenjeran, ya. Nggih, nggih. Dan saya waktu itu sempat ke kantor Ya, YHS ya. Nggih, sudah ada. Iya. Entah itu dipinjami apa nggak ngerti, pokoknya waktu itu ada. Nah, untuk JKH insya Allah Yai bisa menghubungi sama Ustadz Robuddin selaku ketua FSHS, nanti juga Ustadz Ilham selaku di jajaran YHS kita undang. Nggih, nggih. Kita dari JKH akan merangkul kedua-duanya. Betul. Kita akan undang duduk bersama. Adapun mereka punya nama dengan nama monggo, kita hanya dari JKH akan merangkul, membawa mereka untuk bergabung dan menyiarkan. Ngoten nggih? Siap. Nah, baik, saya akan ke Ustadz Ahmad Yani. Ustadz Ahmad Yani punya program apa untuk jenengan tentang nggih? Nggih. Saya mau uji. Nggih. Karena saya nggak enak. Nggih, monggo. Untuk ya. Nggih, monggo. Monggo Ustadz Fatoni, monggo. Dan istirahat iki. Nggih, monggo. Oh, nggih, 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 monggo Ustadz. Nggih. Ustaz, enggak mudah, Ustaz. Nggih. Naik turun itu. Oh, enggak mudah. Nggih. Nggih, matur suwun. Sinten? Iya. Nggih, nggih, nggih. Istirahat aja, Ustaz. Istirahat. Yang pundi niku? Tanggal 3. Oh, kita akan undang bersama bahasa pada tanggal 3 itu. Nggih, Bang Patu benjing niku, tanggal 3 itu. Pra. Pra kita aja. Iya, kita pra. Kita anggap pra. Ini kan masih nyusun. Pra raker. Iya. Apa mereka Kita tetap akan undang, iya. Semua Nggih. agar supaya mengetahui program kita Mm-mm. yang akan kita rakerkan Nggih. dari Jam'iyah FSHS punya program apa, juga dari jajaran YHS punya program apa, biar bisa kita sinergikan dengan PC JKH Kota Nggih. Surabaya. Nggih, nggih. Nanti ke tanggal 3 kita agendakan itu. Nggih. Pada tanggal ini Ada 3 nanti. 3 ya di Juni. Yang kemarin tanggal 3 Juni nggih di Yayasan Al-Amin. Mohon izin, iya itu harapan kami untuk praraker kita tentukan hari ini di tempatnya di Yayasan Al-Amin. Kita masih usulkan itu. Saya nunggu Nggih. Cak Yani jawabannya. Oke, monggo. Silakan Cak Yani. Ada punya pandangan tentang tambahan program dari yang sudah saya bacakan secara singkat ataupun tempatnya? Monggo. Kalau masalah program ya, karena tadi ada program untuk membina ya, Nggih. membina para qori dan qori'ah. Iya. Itu memang sejak Ketua Haji Khairul Nurdin ya, itu termasuk pelaksanaan membina untuk generasi qori-qori'ah itu termasuk belum terlaksana ya. Atas nama JKH-nya. Nggih. Mulai dari guru kita almarhum Ustadz Fuad itu selalu memberikan apa ya pandangan almarhum Ustadz Fuad dulu, sebetulnya Kemayoran ini untuk menjadi sentralnya membina qori dan qori'ah itu tepat yang waktu apa Tempat yang tepat ya, karena Kemayoran ini termasuk tempat sejarah. di samping sejarah Para qori yang sukses itu ya dari Jamiatul Kemayoran. Kemayoran. Nah, sebetulnya JKHNU itu sudah tidak asing lagi kalau pembinaan untuk generasi itu di Kemayoran. Dipelopori oleh Dipelopori JKHNU Kota Surabaya. Baik. Itu usulan pertama nggih. Iya, usulan pertama. Tempat Ya masalah tempat apa itu? untuk praraker tanggal 3 itu Praraker ya. setuju di Al-Amin atau sama akan mencari tempat lain? Ya dialamin aja. Al-Amin insyaallah. aja. Nggih. Sudah. Matur suwun Ustadz Ahmad Yani selaku wakil ketua dari PCJKNU Kota Surabaya. Ini yang luar biasa sekali ya. Jadi nanti kegiatan di Masjid Kemayoran tentang pembinaan qori dan qori'ah termasuk teman-teman dari UFAD bisa rawuh, Pak. Barangkali ada yang bakat tentang qori dan qori'ah dari teman hafidh-hafidho. Kan tambah bagus. Iso qiraat, iso ngomong ganteng. Itu nanti akan dibawahi dinaungi oleh PCJKNU Kota Surabaya. Siap Ustaz Hoirul? Insyaallah. Nah, siap, akan kita agendakan, akan segera kita mulai. Setelah itu dimulai setelah raker atau anu?
mengatasnamakan JKA kegiatan di sana itu setelah raker dulu, atau kita akan langsung silaturahmi ke pengurus ketakmiran di sana untuk pamit dan sekaligus bahwa kita akan menangani. Ya mohon izin kalau Nggih. berkenan. Insya Allah sedikit kami sharing sama Ustadz Yani Nggih. untuk jajaran ketakmiran Kemayoran itu sangat open. Nggih. Jadi kalau kita nanti itu silaturahim ke sana, Nggih. ya langsung kita mengatasnamakan PC Jigya Nggih. NU Kota Surabaya. Lagi kita silaturahmi ke ketakmiran didamping oleh Ustaz Ahmad Yani ngoten nggih. Nggih, pasti itu yang bawa reksa sana. Oh, nggih. Itu artinya sebelum raker atau sudah raker kita akan sowan. Belum. Menurut hemat kami, Nggih. kita kondisional. Artinya apa? Kalau untuk waktu dekat kita harus sowan dan panjenengan ada waktu ya secepatnya. Oh, ngoten. Karena dari jajaran MWC itu sudah banyak yang minta dibentuk pimpinan anak cabang Jamiatul Qur'an wal Hufadz di setiap kecamatan. Oke. Nek Nah, nggih, ngoten nggih. Jenengan semua bagaimana Nggih. kira-kira? Nggih, nggih. Nggih, Nggih, siap. pun di Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Masudi dari bendahara monggo. Kalau hemat saya supaya energi kita ini bisa fokus Nggih. untuk pra acara besok Nggih. sekaligus raker itu bisa tuntas, itu nanti mengeluarkan energi banyak. Nggih. Fokusnya nanti undangan itu harus nyampe ke kepala bidang-bidang, itu harus kita antar Nggih, sendiri. nggih. Terus kita tunjukkan program yang sudah tercatat itu apa, Nggih. anggotanya siapa agar bisa nyambung. Mbak. Nggih. Nah, setelah itu baru nanti mau silaturahim Kemayoran, kita sudah solid. Nggih. Di internal kita ini sudah solid, mau dibawa kemana gerbongnya, ini lebih manfaat dan lebih luas. Kalau pemikiran saya Ustaz. Ya. Nggih, terima kasih apa. Nek ngoten, saya bikin yang sederhana sekali. Kita udah dekat ke tanggal 3 kan? Oke. Sekarang tanggal 30 nggih, besok 31 berarti tinggal hitungan 3 hari lagi nggih. Oke. Kalau ngoten, kita akan sowan ke ketakmiran Masjid Kemayoran selepas pra acara tanggal 3 niku. Kalau saya, Setelah itu. kalau saya kok setelah raker sekali ya. Oh, rakernya kalau mari delet Betul nopo-nopo. Ngoten, nah. Tapi kan mateng. Jadi kita bisa suguhkan ke Kemayoran itu. Nah, ini yang Menu-menu sudah jadi. kita. Ya, menu kita ini sudah jadi. Bisa juga. Bukan setengah masak. Oh, nek Oke. ngoten sementara ini biar Biasanya dikelola bisa- oleh Ya. personal Cak Yani dengan Ya, nggak timnya apa-apa. ngoten dulu Cak ya. Yang sudah jalan sementara itu Iya. nanti Mas Yani makan ini enak, Ustaz Yani ini. Ya gitu ya. Ibarat makan ini enggak Iya. setengah makan. Setuju Cak? Ya setuju aja. Ngoten oke. Kalau Ustaz Habib Jadi barangkali memang punya pendapat. idealnya Nggih. apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu sesuai dengan hasil dari raker kita itu. Secara hukum kita ini tidak menyalahi konstitusi kan gitu. Artinya punya kekuatan. Real. Jadi program kita yang sudah dirakerkan itu mempunyai kekuatan. Yang kita akan kerjakan. Ya, bukan liar gitu. Nggih, baik, terima. Mungkin ya Nggih. seperti itu harapannya Abah Masudi. Siap, terima kasih. Itu pandangan yang bagus. Mas Habib ada yang bisa ingin saya tambahkan? Saya sependapat dengan Pak Masudi Nggih. terkait dengan pra-raker. Nggih. Bahwasanya untuk memaksimalkan pada waktu raker nantinya, ini kan kita menyiapkan beberapa amunisi ya. Yang pertama kita sudah menyiapkan reng-rengan tadi. Nggih. Yang kedua kita untuk menyentuh himmah atau liroh beliau kita datangi beliau dengan Dan. yang disampaikan sebelum tanggal 3. Nggih. Setelah tanggal itu ya. Sebelum terang. Ini kalau menurut saya Oke, itu bagus juga. lebih baik sebelum tanggal 3. Untuk menuju tanggal 3-nya. Oke, supaya lebih keren. Persiapannya biar lebih mantap. Oke. Kemudian kita sajikan rancangan ini kepada beliau Mohon izin, sebagai- yang jenengan maksud itu apa koordinator bidang-bidang? Ini kan beda. Ini tadi kan bahasanya kami jajaran PC Jigya NU Kota Surabaya itu akan bersilaturahim ke Kemayoran karena
Kemayoran adalah penghasil kori-kori A Surabaya yang kualitas gitu loh. Nggih, nggih. Yang kita Siap dulu. canangkan itu sebelum Raker tanggal 3 itu dari jajaran PCCGH yang ada ini akan silaturahim langsung menemui koordinator bidang-bidang yang ada di JGH NU Kota Surabaya. Contoh, koordinatornya bidang tilawah siapa? Mungkin ibarat kata contoh Ustadz Yani. Kita sowan ke Ustadz Yani. Contoh. Nggih. Untuk koordinator bidang tahfidz Yai, ya, seumpama gitu. Dari kita ini, pihak pengurus harian JGH NU Kota Surabaya akan merapat silaturahim ke beliaunya. Contohnya seperti itu. Yang untuk kita harapkan hadir di pra acara tanggal 3. Lah, untuk sowan-sowan yang lebih luas, mungkin di Kemayoran itu pandangannya Mas Udi setelah Raker. Apa tujuannya? Yang kita sampaikan ke ada kekuatan. Mereka itu sudah menjadikan hasil rapat kerja PCCGH NU Kota Surabaya. Oke, matur suwun sami. Jadi yang Mas diusul ke Ustadz Habib itu sama dengan jenengan, cuma Ustadz Habib menambahkan untuk mendatangi kepala bidang itu sebelum pra, maksudnya itu. Oke, saya terima semuanya, matur suwun. Ustadz Habib bagus, tambahan dari Ustadz Harun juga bagus. Ustadz Abah Masudi selaku bendahara juga oke. Abah juga boleh. Ada tambahan yang lain? Apa mboten? Sudah. Apa mboten? Ya berarti sementara ketemu kita untuk malam ini sudah saya bacakan tadi itu, ditambahkan lagi dengan tadi yang bagus sekali ya. Itu undangan untuk menghubungi para ketua bidang langsung akan turun langsung Abah Masudi bersama Ustadz Habib. Mohon izin satu tambah saya sampaikan, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami agar supaya roda organisasi ini betul-betul berjalan sesuai dengan alur organisasi. Kami mengharap dengan hormat. Jadi jajaran kami kan ada jajaran majelis ilmu. Dalam hal ini roisnya Hamid, wakilnya dan katib, katib langsung aja ya. Mungkin dari jajaran itu langsung rois majelis ini. Kami dari Nah, terus katibnya Soli itu tetap kita hubungi sekaligus mohon doa restunya. Nah, dalam ini kapasitasnya adalah Ketua PCCGH NU Kota Surabaya. Untuk menghubunginya. Ya. Biar kesinambungan. Nanti kita akan sampaikan ke ketua. Ya. Untuk jajaran dewan organisasi sebagai pelaksana berdasarkan perintah yang di jajaran majelis ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun tambahan yang luar biasa sekali Ustadz Khairul Nurdin, matur suwun. Ustadz Habib wonten malih. Ingat waktu yang sangat mepet dengan tanggal 3. Praker kita mau sowan ke masing-masing itu nuwun sewu Ustadz. Nuwun sewu kasih saya waktu itu. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu mohon mungkin ada pertimbangan waktu. Seandainya tanggal 3 itu kan sangat mepet. Jadi kami sangat membutuhkan tim untuk menemukan alamat-alamat beliau biar kita langsung ke lebih mudah. Siap. Ada insyaallah ada 8 bidang. Saya kembali ke Abah Masudi. Kemarin Abah Masudi memberikan waktu saya yang paling longgar tanggal 3. Kinten-kinten di luar tanggal itu. Perpu jangan. Sabtu. Paling boten sing paling longgar Sabtu Minggu. Saya bisa kecuali tanggal 12 ini sampai 15 di Purwokerto. Yang selain itu Bisa. artinya gampangannya kan Sabtu juga ya? Sabtu pokoknya masa tanggal 11 itu 11 saya berkemas.
sudah berkemas diri. Wisuda. Lajeng Mas Habib tanggal selain itu tanggal pinten malih Mas Habib? Selain tanggal yang di luar apa Mas Uti punya waktu? Kalau saya Nggih. mengikuti sama Oh ngoten mawon, Pak. Saya nunggu jenengan mawon kelonggaran sama di hari apa nanti konfirmasi ke saya pribadi. Nanti baru saya buatkan informasi yang fight tenggane grup. Itu mohon izin pimpinan Nggih. di bidang-bidang itu nun sewu. Nggih. Koordinator-koordinatornya siapa saja biar kita Untuk di sini tahu. Untuk mulai bidang tilawah itu siapa? kalau di sini belum disebutkan nama-namanya. Sudah ada di ini contoh saya Nah, bacakan. Nggih. tolong bacakan Yang pertama bidang tilawah. tilawah. Miftahul Arifin. Cak Miftah. Pembina tafsir Ahmad Zuki. Pembina tafsir Haji Agus Fahmi. Pembina Kilo Asab'a Khairul Anam Jabar. Pembina Percaya. kaligrafi Ahmad Zainuddin. Nggih. Pengembangan pendidikan Wahyudi. Usaha dan koperasi Muhammad Umar Yusuf dan Ta'alif Wan Nasr Abdul Qadir. Nah, niku yang saya sebutkan saya sama sekali belum tahu. Nah, iya makanya itu yang harus kita kondisikan. Berarti Mungkin bisa jadi, Pak. nama-nama yang kenal lah. Zudi itu siapa? Siapa? Zudi. Koordinator Itu nggak tahu saya. Mohon izin Yai. Koordinator Taufik Yudi. Zudi ini perso ya. Yudi kan di Makodam. Tepang ini. Dia tidak melalui FHS. Tapi tepang maksud kula. Tepang. Oh, ngoten. Dia itu insya Allah sekretaris dari FHS mungkin. Oh, ngoten. Coba dihubungi Pak Syasoluddin nanti. Ngoten. Ada konfirmasi. Nah ini kan sudah ketemu, berarti koordinator takfid Ustaz Siapa Yudi ya? Nggih. Itu Yudi. Ahmad Zuki. Iya. Nah, gini, Tepang. itu Kapolda. bidang takfid gini. Iya. Bidang, ini sampean bacaan Mang, tilawah mong sinten ae. Gelawang Sulimale. Miftah Miftah ya. Pembinaan tilawah Miftahul Arifin. Nggih, Miftah. Bawahnya Bawahnya. Bawahnya. Terus Nomor nggih. doyo. Nggih, sing tilawah. Tilawah Miftahul Arifin, Zainal Arifin, Alfiatur Rasyida, Komaruddin, Ahmad Satun, Alfinur Dina, Anasaruddin. Nah, saya koordinator, nun sewu, saya usul ini. Nggih. Mending Ustadz Satun. Mantap, Pak. Loh, Mantap, Pak. ya artinya gini. Nggih. Nanti itu Ustadz Yani selaku wakil ketua. Biar kesinambungan. Oh, Cak Yani Untuk bidang membawai tilawah, mereka. Untuk bidang tilawah agar supaya jajaran wakil-wakil ketua ini ada terfungsikan. Berarti Ustadz Yani membawai itu nggih. Bidang tilawah. Tilawah. Membawai koordinator bidang tilawah. Betul. Artinya Ustadz Yani itu berkewajiban menghubungi Ustadz Satun selaku koordinator tilawah. Contoh yang bidang tahfidz mungkin Yai. Ya. Nggih. Ya. Namanya untuk membawai apa kan? Saya RRI. Sabah. Tadarus. Lho nek iku wis pakem. Duh, itu juga perlu Iya disebutkan. nanti nggih, enggak apa-apa. Nanti sampai itu harapan kami kan belum tahu sejauh mana Ustadz Khairul Anam Al-Jabar. Ya. Karena menurut jajaran saat ini, periode ini perlu penyempurnaan. Kami tidak mau dengan koordinator yang ada akhirnya pembinaan Qiraah Sab'ah kami kurang maksimal. Di Sab'ah niku sinten mawon Mas Habib? Sab'ah. Tunggal mawon. Gini loh saya tidak paham, masih belum paham dengan dewan organisasi di posisi atau di jajaran wakil itu dengan adanya wakil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggih. 6 itu fungsinya sebagai Napa mawon? membawai apa saja itu yang saya belum paham. Karena saya juga belum pegang ada RT-nya. Nggih.
Sementara tadi disebutkan oleh Ustadz Khairul itu di bawah naungan Ustadz Ahmad Yani selaku wakil ketua di PCC GNA. Nggih, jadi yang koordinator nomor 1 ya tilawah tadi itu ada di bawah naungan Ustadz Yani. Nggih. Ustadz Yani dimasukkan di atasnya selaku koordinator wakil ketuanya. Kalau Sabah itu ada Khairul Anam Jafar sama Ghazali Syafi'i. Ghazali Syafi'i. Ghazali adanya Ampel, Pak. ini. Iya, Ghazali. Ghazali, Pak. Iya, Ghazali Ghazali. Kamlungan. Kurang tahu. Nah, dalam hati ini kami mohon Ustaz Abil membawahi bidang Sabah. Ghazali siapa? jenengan. Oh. Ghazali Syafi'i. Ghazali. Itu kan perlu penyempurnaan. Nanti saya Ustaz Abil Jadi nama membawahi ini. nggih Bisa. koordinator kira asabah. nanti saya Membawahi bukan koordinator. Boten. Bukan membawahi. Karena dia di Kode- posisi wakil ketua. Membawahi. Iya. Jadi koordinatornya itu Ya, Nah, itu, organisasi. ya. Hmm. Jadi membawahi saja. Membawahi. nanti saya konfirmasi masalah Ghazali. Ustaz Abil. Dalam? Ustaz Abil. Saya konfirmasi. Nggih. Jadi Sabah nggih. Nggih. Sebenarnya kalau itu kita tahu ADRT-nya mesti tahu. Terus Kenapa dia dipasang wakil ketua 1, 2, 3 mesti ada rujukannya bawahnya kemana itu. mana ngoten nunggu ada arti nih ngoten. Pun Seharusnya. enggak ada, Mas. Saya belum tahu. Saya Beliaunya belum ini. Saya sudah kontak dari jajaran Itu PW pasti ada. masih di Semayani. Oh, nek ngoten sambil nunggu niku mawon juga, nggih ya. Nggih. Biar waktu juga tanggal larut. Karena itu ono fungsi wakil 1, Ya. sekretaris tadi. Mungkin sementara karena masih dijanjikan, Nggih. kita nggak melebar ke sana dulu. Nggih, sing tahu kita untuk menghubungi dulu menuju ke praacara niku dulu nggih. Nggih wis fix. Ngoten ya. Acara mawon. Ya, cuman kita ini mana yang mau dijadikan koordinator tilawah itu sudah ada pandangan ya. Nggih. Tilawah. Ya, tadi kan itu, tahu. Iya, menurut saya Kak, satu. Betul, ya. itu kita kenal kan. Kalau yang Ya. tadi yang begitu Sabah kan nggak tahu. Terus Ya. wakil yang pertanyaan Gus Afif kan nggak tahu. Wakil 1 kemana, wakil Tidak, 2 walaupun kemana. kenal ya kan sudah kita tahu kondisi untuk Ya, ndak komunikasinya gampang itu siapa Nggih. gitu loh. Itu sampean tadi udah pas. Iya, satu, Lalu ya, wakil satu, ketua ya. dari JKH itu sering ketemu. Iya. Kemana ini itu. Nggih. Kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi Sambil jalan. wakil-wakil itu membawahi Nopo mawon ya, kan kita belum tahu. Udah sama dijanjikan ya. Nah, yang termasuk di situ wakil-wakil itu Gunung Sewu selama Iya. ini yang aktif jenengan ini kan. Iya. Yang lainnya ya pada Ya kan tiarap semua. iya satu. Memang betul. Mereka bisa tiarap, mereka bisa nggak dengar juga, bisa nggak tahu juga. Karena memang disebutkan juga belum sih tahu. Kita hanya kan menerima barang jadi, cuma kita belum tahu proses bagaimana jadi Nah, itu. memang Surabaya ini luar biasa. Iya. Acara pelantikannya ya kayak seperti itu. Kayak Iya. kerja romusa. Ya, perintah-perintah gitu. Iya. Nggak tahu kita. Pun sementara kita sudah menghasilkan beberapa item dan sudah saya bacakan tentang program-program yang ada. Itu pun program ini juga kita program jadi nih. Kita program jadi, Jadi bukan program program. itu yang tadi Kak dibacakan seperti yang dulu ya. Itu mengadakan MTQ setiap tahun belum ada tadi. MTQ. Kalau dulu ada. Nah, Aduh. ada apa enggak? Iya, di Kemayoran kan biasanya ada. Iya. Ada. Ya bisa dimulai dari Kemayoran, Ustaz. Deh, nanti gampang. Ini sementara untuk yang Ya. pembinaan tilawah ya. Terus agenda kapan untuk musabakohnya itu belum tertulis. Nanti kita bisa tambahkan di praacaranya. Ini kan Ya, saya. di posisi mana? Jajaran mana? Ya di ini di Majelis ilmi. majelis ilmi. Oh, majelis ilmi. Iya malah. Rais. Majelis Wakil. ilmi. Wakil. Wakil ketua. Wakil. Oke. Nanti kita akan Jadi, niku maksud kami kan pengen tahu sih semuanya itu yang kemarin pelantikan kan juga datang ya wakil ketua Sini. 1 itu kan siapa itu
Mujahid. Mujahid datang ya Oh. Oke, datang kan? datang. Tapi kan nggak nyambung belajar. Habis itu nggak nyambung. Nah itu Nggih. masalahnya. Artinya kalau beliau berdua selaku wakil ketua kan sudah di porsi Sudah. masing-masing pas. Nggih. Ustaz Yani sudah, Ustaz Tabil, Dr. Asabul ya ini membawahi maksudnya. Artinya istilah anak lemai beliaunya ya. Nggih. Nggih, baik Ustaz Nanti Khairul. tinggal dari wakil-wakil itu laporan sama Kiai Fatoni. Nggih. Nggih, matur suwun Ustaz Khairul, Ustaz Habib, Abah, Wasit dan matur suwun Cak Yani nggih matur suwun ya. Kita akan melangkah ke arah nanti ke praacara nggih. Cara pra-raker ya. Ya, kita nyusun program yang lebih lengkap. Apa tadi insya Allah kalau enggak tanggal 4 luangnya hari Minggu. Nggih, monggo. Kalau emang hari Minggu itu Berarti bisa. sesudahnya Nggih. itu baru ada praraker. Setelah hari Minggu Oh, setelah hari Minggu. ada prarakernya. Oh. Berarti tanggal 4 itu cuman Tanggal 4 itu sowan ke bidang-bidang. Oh, ngeten. Jadi tanggal 4 apa sowan ke bidang-bidang personal ya. Baru itu habis itu menentukan kapan akan praraker gitu. Baik, Ustaz Habib terima kasih nggih. Abah juga terima kasih ya, Pak ya. Hal-hal yang perlu ditambahkan nanti kita akan tambahkan di praacara. Hal-hal yang perlu dikurangi juga pun kita akan kurangi nanti di praacara. Sementara saya sampaikan terima kasih untuk semuanya, Ustaz Khairul, Ustaz Habib, Ustaz Yani dan Abah Wasit. Saya akan kembali lagi ke Ustaz Khairul Nurdin selaku pembuka acara di ketemu kita malam ini. Matur suwun untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah yang belum sempat hadir karena faktor halangan. Dan semuanya semoga tetap sehat aja, senang dengan keberadaan PJJ KNU Kota Surabaya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.